Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil diskusi dan pembahasan mata kuliah pengendalian hayati yang berjudul Pengelolaan Hama Terpadu sebagai Upaya Pengelolaan Hama sekaligus Pengelolaan Lingkungan. Baiklah, kita mulai dari nomor 1. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa PHT penting untuk diterapkan di Indonesia. PHT sangat penting diterapkan di Indonesia karena Indonesia salah satu negara yang berkembang dan penggunaan pestisida dalam perlindungan tanaman. Menurut data Kementerian Pertanian tahun 2011, diketahui perkembangan pestisida di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai 2010 dengan peningkatan sebesar 10% setiap tahunnya. Pengelolaan tanaman terpadu juga merupakan teknologi pertanian yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan produksi secara berkelanjutan dengan efisiensi produksi yang mempertahankan sumber daya dan kemampuan petani, sehingga salah satu bentuk penerapan PHT di Indonesia yaitu melalui pembentukan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu atau disebut juga dengan SLPHT yang telah dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh banyak masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan petani di negara berkembang untuk mengurangi dampak negatif secara terus-menerus. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan bagaimana cara memasyarakatkan PHT. Jawabannya, cara untuk memasyarakatkan PHT yaitu dengan meningkatkan pemahaman terhadap konsep PHT. Maka, petani sebagai ujung tombak perlu diberikan latihan dan pemahaman terus-menerus mengenai konsep ini. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan sekolah lapangan PHT atau tadi disebut juga dengan SLPHT yang bertujuan untuk petani menjadi ahli PHT dengan mendidik secara langsung di lapangan dengan bahasa yang dimengerti oleh petani sehingga para petani dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengendalikan OPT maupun gulma. Di samping itu juga, kita dapat meningkatkan peran penyuluh, karena penyuluh lapangan merupakan pihak yang lebih kenal dulu dan mengenal baik petani di lokasi sasaran penyuluhan. Peran penyuluh ini sebagai ujung tombak keberhasilan penerapan PHT. Adapun peran penyuluh diantaranya, yang pertama, memfasilitasi proses pemberdayaan. Yang kedua, mengupayakan kemudahan akses sasaran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan. Yang keempat, membantu dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Yang kelima, membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola usaha. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Dan yang terakhir, melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern secara berkelanjutan. Peran penyuluh dalam penerapan PHT oleh petani dilihat meliputi peran sebagai komunikator, fasilitator, dan motivator. Itu pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga, buatlah sebuah rancangan penerapan PHT di lingkungan pertanian sekitar kita. Jawabannya, rancangan penerapan PHT di lingkungan pertanian meliputi 3
3 rancangan. Yang pertama, kegiatan persiapan. Kegiatan persiapan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mensosialisasikan kegiatan, menyamakan persepsi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan persiapan dihadiri oleh aparat pemerintah, tokoh masyarakat, petugas pendamping, dan perwakilan kelompok tani pelaksana kegiatan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kegiatan dapat diterima oleh masyarakat, serta memperoleh dukungan dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat. Yang kedua, ada kegiatan pratanam. Kegiatan pratanam dilaksanakan dalam bentuk pertemuan perencanaan yang antara lain membahas tentang A. Pemetaan masalah, penelusuran budidaya tanam, dan rencana aksi. Yang terakhir, ada kegiatan pasca tanam. Kegiatan pasca tanam ini dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama ada pengamatan mingguan dan evaluasi hasil pengamatan. Pengamatan mingguan itu dilakukan sebanyak 12 kali selama 1 musim tanam. Pengamatan dilakukan oleh 5 orang petani pengamat, masing-masing pada 1 subhamparan. Metode pengamatan mingguan subhamparan pada komoditas padi dan jagung mengacu pada petunjuk teknis pemantau dan pengamatan serta pelaporan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim. Faktor apa saja yang harus diamati? Faktor-faktor yang harus diamatinya meliputi jumlah atau kondisi tanaman, intensitas serangan, populasi OPT dan musuh alami, serta faktor lingkungan abiotik dan biotik lainnya. Yang kedua, ada evaluasi hasil pengamatan. Evaluasi hasil pengamatan dilakukan untuk membahas dan menganalisis hasil pengamatan hamparan. Evaluasi diawali dengan pemaparan hasil pengamatan oleh petani pengamat. Hasil pembahasan dan analisis tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta tindak lanjutnya. Pertemuan ini akan dihadiri oleh seluruh petani peserta dan dipandu oleh petugas lapangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.